Orang Minang itu semuanya harus bisa masak rendang. Konon katanya Pak, cerita legenda dulu itu adalah tapak seorang raja Pak. Anugerah Pesona Indonesia adalah sebuah kegiatan yang memiliki bidang positif untuk perkembangan pariwisata di seluruh daerah Indonesia. Cek. Oke, teman-teman, sebelum saya undang yang lain, coba kita tes ya, apakah ini bergema. Buat teman-teman coba boleh jawab nggak kira-kira komentar, kira-kira suara saya bergema nggak sekarang? Teman-teman yang lagi udah join, apakah suara saya bergema sekarang? Boleh mungkin dibantu. Oh tidak ya, aman ya. Ini juga saya nggak ada dengar bergema sih. Ketika join berarti ada dari salah satu kami mungkin yang ada semacam echo. Saya coba. Oh, udah enggak ya, masih aman ya. Kak Iren. Kak Riko. Nah ini aman ya. Berarti mungkin ada kendala di sana kali ya. Kayak ada satu yang hidup. Jadi kadang-kadang dia echo itu juga bisa karena ada satu headset yang dipakai gitu. Kayak semacam kita apa kan ini kan delay kan si IG live ini. Jadi dia akan balik lagi ke headsetnya ngerekam ulang seperti itu. Oke, aman ya. Kita coba Pak Made deh sekarang. Pak Made. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Udah nggak eho lagi. Halo, selamat sore. Halo, Riko selamat. dengan Oke, Pak. berhasil. Oke, ya sekarang sudah enggak ini, oke, sudah mantap. enggak. Nah, aman. Siap. Sepertinya sih kita harus mulai 4:30 kali mungkin ya. Oh. Pak Hatari mungkin bisa request untuk join, boleh? Kita coba ya untuk bergabung sama Pak Hatari. Pak Hatari boleh request untuk join ya? Oke, siap. Mudah-mudahan udah nggak echo lagi. Gelap. Halo. Pak Hatari boleh kita? Pak Hatari boleh kita? Oke, siap. Oke, mantap. Oke, tenang aja buat teman-teman. Tenang aja buat teman-teman. Kita akan kita potong. Ini kemana lagi? Ini echo lagi ya? Siap. Udah kedengaran kita. Sepertinya sih berarti di Bang Hatari ya, di Pak Hatari sih. Mungkin ada headset atau apa yang bergema. Masih bergema kah? Masih bergema kah? Nah, kayaknya udah enggak nih. Oh, berarti. Oke ya. Singkat. Udah Headsetnya. diaku ya sekarang ya. Headset kita pengaku sini ya. Enggak lagi. Udah. Oke, siap. Pak Madi bisa dengar kita? Bisa. Mulai saja. Ya. Oke, sekarang dia udah agak delay. Apa kita coba aja dulu ya? Oke. Ya, kita mulai aja. Kita mulai dulu ya. Sepertinya jelek. Oke, buat teman-teman selamat Boleh. Oke, buat teman-teman selamat ada sedikit trouble sini. Selamat datang kembali di untuk hari ini 2021. Hari ini kita bakal ngobrol Pak Made. Pak Made ini adalah Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata dari Kabupaten Kayang di Kalimantan Barat. Terus ada juga gabung dari BUMDes Desa Cipta Karya Padang Hill, yaitu destinasi yang akan kita bahas hari ini. Saya mau sapa dulu ke Pak Made. Pak Made apa kabar? Kondisi sekarang. Suaranya cukup bergema. Ya. Itu ada yang komen.
HP di lokasi yang soundnya di open, di open, yang di lain di silent dulu. Oke, coba di lokasinya Bang. Di offin sementara. Ya, Atau memang mungkin jaga jarak lokasi kali kita ya. memang cukup dari. Oke, kita akan coba jaga jarak ya. Ya, coba Pak Hatari mungkin tersendiri aja. Lokasi. Iya, oke, siap. Kau. Padahal lokasinya bagus banget ya. Kita udah nggak sabar sih mau dibawa keliling-keliling. Pak Madi masih bisa dengar ya, Pak? Masih. Pak Hatari bagaimana di sana? Apakah sudah bisa? Masih mencari spot sepertinya. Bukit-bukit ya. Mencari sinyal. Thank you ya teman-teman yang udah nungguin kita live. Sudah ya. Balik kamera ya. Ya. Kita coba ya. Udah menjauh nih. Kak Hatari. Iya, siap. Kedengar enggak? Bisa dengar ya? Bisa. Ayo. Masih. Oke, siap. Masih enggak? Udah lebih oke kayaknya. Oh, berarti memang ada kayak satu gadget tadi ya. Pak Hatari bisa dengar? Kita udah jauh dari teman-teman nih. Bisa Tapi dengar kita ya, Pak Hatari? suaranya memang udah bagus. Oke. Pak Made masih oke? Ya, sepertinya gemah itu. Suara saya apakah jelas? Iya, ini masih bergema sekali. Bergema dan delay. Iya, di sini juga kita udah jauh dari kawan-kawan juga masih bergema. Coba Kak Iren ngomong. Tes Kariko. Oke, masih ini ya, masih bergema ya. Masih. Bergema Kak. Sama. Pak Hatari boleh mohon keluar sebentar, nanti saya invite. Pak Hatari. Sinyal hidup. Oke. Ya, Matikan HP-mu dimatikan. boleh di lift dulu. Pak Made mungkin stay dulu. Kita Iya, coba. siap. Bluetooth. Oke, siap. Langsung Bluetooth. The Bluetooth device is ready to pair. FM Kenya. Kak Iren masih bisa dengar? Dengar. Nah, Ini ini nggak aman? ada. Nggak ada. Ya, ini aman. Oh, berarti memang benar-benar Ya. di sana ada gangguan kali ya? Betul. Ini aman betul. Saya punya ide sih, kita mungkin ngobrol dulu sama Pak Made, nanti Ya. beberapa menit lagi saya akan coba gitu ya. Oke, Siap. langsung aja kita ke pertanyaan pertama nih buat Pak Made. Mungkin Pak Made juga bisa memperkenalkan diri dan sekarang lokasinya lagi di mana? Apakah di Bengkayang juga? Seperti itu ya Pak ya. Bagaimana kabar perkembangan juga pariwisata di Kabupaten Bengkayang sekarang Pak di masa pandemi ini? Baik, saya saat ini ada di kantor dinas Ya. Porapar ya, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang ya. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Bengkayang di masa pandemi ini memang pariwisata hampir di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia dan Kabupaten Bengkayang menjadi salah satu sektor pariwisata ini menjadi terdampak karena pandemi COVID ini. Kenapa bisa terdampak? Karena adanya pembatasan mobilitas orang yang luar biasa. Orang tidak boleh lagi bepergian ke luar negeri, kemudian orang lebih ekstrim lagi, beberapa negara melakukan lockdown ya. Kemudian bahkan kita di lokal di Kabupaten Bengkayang ketika kita masuk ke zona
kuning atau zona merah, destinasi wisata kita akan ditutup. Nah, secara otomatis kita hanya berharap wisatawan lokal. Dan itu pun pada saat kita berada di zona hijau dan kuning. Dan secara keseluruhan, perkembangan pariwisata akan mengalami stagnasi di Kabupaten Bengkayang sekitar 50-70%. Demikian Riko Sinaga. Oke, jadi gimana nih Pak, kalau dari Disparnya sendiri ada langkah-langkah apa nih Pak yang dilakuin untuk mengantisipasi ini? Ya, sebenarnya 1 tahun di awal sebelum pandemi kita telah gencar melakukan berbagai pembenahan yang dilakukan kita lakukan ke dalam, seperti pembenahan destinasi misalnya. Kita lakukan pembenahan destinasi yang cukup banyak di daerah perbatasan, utamanya di Bungkupua, di perbatasan Jagwe Babang. Kemudian pembenahan juga kita lakukan dengan pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia yang kita miliki, terutama Pok Darwis. Kemudian ada kegiatan penambahan berbagai atraksi. Misalnya atraksi tubing yang kita tambahkan di Riam Jugan. Ya, awalnya di sana hanya mengandalkan air terjun, kemudian kita coba tambahkan adanya permainan tubing. Ya. Kemudian ada beberapa atraksi yang lain, misalnya kita tambahkan rafting di Riam Rasap, di Riam Pangar maupun Riam Parange. Kemudian atraksi kano misalnya, kita tambahkan di Kura-Kura Beach di daerah pantai. Kemudian atraksi paddleboarding atau paddling, ini kita tambahkan di pantai Cemara, Kabupaten Bengkayang. Nah, selain itu berbagai pelatihan dalam rangka penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata juga kita laksanakan. Seperti misalnya di setiap tempat masuk destinasi wisata harus ada tempat cuci tangan, ya. Kemudian harus ada pemberitahuan harus pakai masker kalau masuk ke destinasi wisata tersebut. Harus menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan seterusnya, ya. Baik Pak Made, berarti memang sekarang walaupun pandemi seperti ini sebenarnya sudah banyak nih ya Pak ya, kayak daftar wisata yang akan ditawarkan dari Bengkayang sebenarnya untuk wisatawan lokal maupun mancanegara gitu. Nah, kita mau fokus dulu nih Pak di Sepadang Hills ini yang masuk juga di nominasi API Awards 2021 ini. Nah, saya mau nanya dulu nih Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak arti dari Sepadang ini? Kalau hill kan bukit ya Pak ya. Sepadang ini diambil dari nama apa? Boleh mungkin diceritakan sedikit Pak sejarahnya bagaimana? Sepadang Hill, bukit yang hanya sepadang itu satu lokasi, satu lokasi, satu padang ya, yang dimiliki oleh kelompok masyarakat di Desa Cipta Karya ini ya. Sepadang Hill ini sebuah bukit yang indah, yang kalau kita naik ke sana kemudian melihat justru bukan bukitnya tetapi pemandangan yang ada di seberang yang tidak bisa dibuat, kemudian memiliki keindahan yang luar biasa. Bahkan apabila pagi hari ya ada awan-awan, lautan awan yang muncul itu membuat Sepadang Hill ini pengunjung bilang sebagai negeri di atas awan, seperti itu. Saya udah lihat tuh Pak foto-fotonya. Lautan awan bagus banget. Iya betul, Irene, seperti itu. Jadi masyarakat yang pernah ke sana selalu berkeinginan untuk kembali lagi, tidak hanya untuk melihat hamparan awan ini, mereka sangat tertarik dengan pengalaman trekking, pengalaman adventure, karena
dari awal kita masuk ke Sepadang Hill ini udah ada ditawarkan pengalaman yang luar biasa karena mereka akan melalui pesawahan yang hijau, kemudian mereka akan melalui sungai dengan air yang jernih, kemudian mereka akan melalui jalan setapak dengan ini yang rindang, pohon-pohon yang sangat rindang, seperti itu. Oke, wow, menarik ya. Aduh, kayaknya sebenarnya sih kita banyak pertanyaan nih Pak, saya dan Iren banyak pertanyaan yang mau kita tanya sebenarnya kan tentang si Sepadang Hills ini karena menarik gitu. Tapi saya mau ngajak teman-teman juga yang bergabung sekarang, kalau kalian ada pertanyaan silakan komen di kolom komen. Kira-kira apa nih yang ada di benak kalian nih ketika mendengar si Sepadang Hills ini, atau mungkin udah ada yang udah pernah ke sana, boleh komen di sana, atau kalian mau berpantun tentang Sepadang Hills yang masuk nominasi AP Award tahun 2021 boleh. Nanti kita akan pilih 2 komen terbaik dan kita akan berikan giveaway yang dikirimkan langsung dari Kalimantan Barat buat kalian. Jadi stay tune sampai nanti akhir ini kita akan kasih informasi-informasi menarik ya. Nah, saya mau Atau tanya teman-teman juga Pak, bisa teman-teman bisa tanya juga melalui ini loh, ikon tanda tanya di bawah itu. Benar. Ya, Betul, bisa tanya di situ bisa juga. bertanya di sana. Oke, jadi langsung aja kita tanya. Kalau ketinggiannya kira-kira Pak Made tahu nggak ya Pak ya, ketinggian di atas permukaan laut Sepadang Hills ini? Ya, Sepadang Hill ini tidak terlalu tinggi sebenarnya. Dia hanya sekitar 500 di atas permukaan laut ya. Tidak terlalu tinggi sehingga pengunjung yang ke sana tidak terlalu berat lah untuk pendakiannya. Berarti ini sebenarnya bisa dibilang untuk wisata orang yang tidak pro dalam soal hiking juga nggak masalah ya Pak ya? Sebenarnya ya, bisa. Masih bisa masuk ke wisata santai lah. Nah, saya mau nanya Pak, kalau misalkan kita nih mau menuju ke Sepadang Hill ini, kita bagusnya rutenya lewat mana yang tercepat dan berapa lama dari pusat kota Bengkayang, Pak? Ya, Sepadang Hill ini dari pusat kota Bengkayang hanya 8 km. Kemudian jalannya poros, jalan Bengkayang Singkawang itu, jalannya hornik. Kemudian bisa ditempuh dengan mobil, kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Cuman kalau kita pakai kendaraan roda 4, kita hanya bisa sampai di gerbang depan. Masih ada jarak antara gerbang depan dengan peristirahatan pertama. Kalau kita pakai motor bisa langsung ke arah ini. Tetapi kalau pengunjung sudah pernah ke sana, kemudian sudah memesan dengan kelompok sadar wisata yang ada, mereka biasanya dijemput di depan, kemudian sampai ke parkiran motor, ini, kemudian barulah dari parkiran motor mereka akan menjalani trekking dan adventure ke puncak Sepadang Hill ini. Ya, oke. Nah, aku mau nanya nih Pak, apa sih pertimbangannya mengusulkan Sepadang Hill menjadi nominasi API 2021? Mungkin apa sih yang beda gitu dari dataran tinggi lainnya nih Pak? Ya, Sepadang Hill menjadi salah satu destinasi wisata yang baru di Kabupaten Bengkayang ini. Memiliki pengunjung yang besar, kemudian terutama dari kalangan milenial ya. Dan ini memiliki daya tarik yang kuat karena didukung oleh alam yang masih nature ya, lingkungan yang masih sangat terjaga, sawah, sungai tadi, air yang jernih, hutan yang sangat terjaga, bentang alam yang luar biasa, lembah dan pegunungan yang tiada duanya, tiada tanding seperti seperti tema kita ya sore hari ini. Kemudian flora faunanya yang khas spesifik, misalnya di desa ini ada sering tumbuh bunga rafflesia ya. Kemudian berbagai anggrek yang cantik dan khas. Kemudian ada burung enggang yang di tempat lain sangat jarang ditemukan. Kemudian burung ruai juga burung khas di Kalbar ini. Kemudian yang terakhir adalah
kita masih menemukan jejak-jejak orang utan yang sudah sangat langka Oh, wow. di Kalimantan Barat ini. Dan dengan atraksi khasnya berupa lautan awan yang saya ceritakan tadi, ketika kita ada di puncak sangatlah relevan Sepadang Hill ini menjadi menjadi masuk nominasi bahkan untuk menjadi yang terbaik nanti di Nusantara. Benar-benar. Wah, keren-keren. Saya baru tahu loh Pak, ada flora dan fauna yang ada di sana gitu. Ada bunga rafflesia ada di sana juga. Masih ada burung apa tadi, enggang ya? Betul. Iya, terus masih ada jejak orang hutan. Waduh, menarik banget, menarik banget. Sebenarnya aku pernah lihat juga nih di Instagramnya Kak Hatari itu ada bunga rafflesia. Nanti aku pengen tanya-tanya sih. Aku pikir itu bukan di daerah situ ya. Aku pikir kayak di daerah lain lah. Iya. Nanti coba kita tanya-tanya lebih lanjut sama Kak Hatari. Mungkin nanti kita akan tanya langsung ya ke Mbak Hatari nanti. Nah, sebenarnya yang menarik juga Pak, saya mau tanya nih, kan kalau di pandemi ini kan banyak nih kita yang bahkan untuk jalan-jalan nggak bisa gitu, tapi ada beberapa dinas di daerah yang mereka masih semangat untuk mengakomodir si masyarakat untuk voting nih. Si Sepadang Hill ini sebenarnya ada kan minggu lalu di posisi ketiga, 3 besar hasil voting sementara nih sampai per tanggal 24 Juli kemarin itu kalau nggak salah di posisi kedua. Jadi ini kan lumayan menjadi penyemangat buat teman-teman di sana juga gitu. Nah, saya mau nanya nih ke Pak Made, apa nih yang dilakuin Pak? Kira-kira sosialisasi seperti apa nih biar awareness terhadap masyarakat di sana begitu, oke, kita dukung nih jagoan kita di API, makanya bisa di posisi sementara tertinggi, begitu Pak? Ya, ketika ditetapkan sebagai salah satu nominasi API, kita memang melakukan konsolidasi ke dalam tim di dinas, kemudian melapor kita ke bupati, kemudian termasuk ke teman-teman di Desa Cipta Karya ini, karena Sepadang Hill ini ada di Desa Cipta Karya. Kemudian Pak Bupati sangat respon terhadap adanya nominasi ini, bahkan beliau mengajak kita untuk langsung naik ke Sepadang Hill, dan itu kita lakukan bersama dengan kepala-kepala dinas yang lain dan dinas-dinas yang lain, termasuk dengan masyarakat. Bapak Bupati sendiri naik sampai ke Sepadang Hill, ini luar biasa. Oh, mantap. Dan sendiri dengan medan yang ada kan, beliau jarang melakukan kegiatan olahraga. Kami cemasnya tidak bisa sampai ke atas, tetapi luar biasa beliau sampai di atas. Kemudian beliau membuat berbagai ini, karena ikut juga Kominfo dari kemarin, membuat berbagai video untuk promosi. Kemudian tidak hanya video, juga disebarkan foto kegiatan dan lain sebagainya, sehingga informasi ini menyebar dengan masyarakat yang luas, sehingga voting untuk Sepadang Hill, puji syukur kita bisa sementara ada di peringkat kedua. Mudah-mudahan nantinya bisa meningkat lagi sehingga Sepadang Hill bisa menjadi yang terbaik seperti itu. Wow. Jadi sebenarnya masih tetap dilakukan juga usaha-usaha ya Pak ya. Nah Pak Made, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Saya coba bacain dulu satu dari Grego 2806. Saya dan teman-teman mahasiswa Untan katanya di Pontianak, mereka memiliki rencana untuk merayakan 17 Agustus di Sepadang. Nah, kira-kira dibuka nggak Pak untuk umum tanggal 17 Agustus nanti Sepadang ini? Ya, 17 Agustus pernah sebelumnya dilaksanakan di Sepadang Hill dan itu luar biasa. Dan memang kondisi Bengkayang saat ini, Pontianak lebih parah karena zonanya zona merah, sehingga destinasi wisata di sana ditutup, bahkan ada penyekatan-penyekatan di beberapa ruas jalan. Nah, di Bengkayang kami membatasi destinasi yang masuk itu 50% dari
keadaan yang sebenarnya. Destinasi masih tetap dibuka, cuman pengunjungnya hanya 50% dari yang biasa. Kapasitasnya dibatasi selama pandemi ini ya Pak ya? Ya, silakan kalau teman-teman dari kelompok milenial untuk merayakan 17 Agustus di Padang Hill, saya sangat mendukung. Kemudian kita akan upayakan bisa dilaksanakan, cuman jangan terlalu ramai. Hanya 50% dari kapasitas, kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan walaupun ada di tempat yang terbuka seperti itu, Riko. Baik. Kita lanjut lagi pertanyaan nih Pak, masih berhubungan dengan yang bisa naik ke Bukit Sepadang tadi. Kalau di Sepadang ini bagusnya kita ngelihat matahari terbit atau matahari terbenam atau bagaimana Pak? Ya, Sepadang Hill ini unik. Kalau kita senang adventure trekking, perjalanannya sendiri sebuah pengalaman yang sangat menarik. Kenapa? Karena di beberapa tempat di bawah misalnya ada Taman Anggrek. Taman Anggrek, kemudian di bawahnya itu ada aliran sungai yang airnya jernih. Kemudian ada pancuran, ada peletak-peletok bambu yang kalau dinikmati luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Di samping adanya pohon-pohon yang berbuah, kemudian ada burung yang selalu bernyanyi. Kalau kita betul-betul ini dengan alam, menyatu dengan alam, kondisi itu luar biasa. Nah, perjalanannya sendiri akan memaksa kita untuk berolahraga. Nah, kita tahu pada masa-masa pandemi seperti saat ini, kita sangat kurang gerak. Dan saya menyarankan untuk melakukan perjalanan wisata ke daerah-daerah terbuka. Kembalilah ke alam, menyatu dengan alam, kemudian nikmati perjalanannya dengan baik seperti itu. Wow, menarik sekali. Kita masih akan lanjut sama Pak Made. Kita akan beralih dulu sedikit nih ke Pak Hatari. Selamat sore, selamat bergabung kembali. Oke. Selamat sore. Halo Kak Salam sehat. Hatari. Ya. Halo.